dengan anggota saya sendiri, Firdaus Aisyah. Saya Nadia Dulianti. Saya Aminah Kusina Putri. Saya Novitra Sutri. Saya Anissa Angela. Di sini kita akan menjelaskan edukasi gizi Islami di masyarakat. Dalam Islam, pemilihan makanan bukanlah masalah yang sepele karena Allah telah memerintahkan umatnya untuk makan makanan yang halal dan juga makanan thayyibah. Dalam suratnya di surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan juga thayyib yang ada di bumi ini. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaiton karena sesungguhnya syaiton adalah musuh bagimu. Dari dalil ini terdapat dua syarat utama dalam pemilihan makanan. Yang pertama adalah makanan yang halal. Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan dalam syariat, baik dari cara pengolahannya maupun jenisnya. Lalu yang kedua adalah makanan yang thayyib. Makanan yang thayyib adalah makanan yang baik. Makanan baik sendiri artinya luas. Di sini meliputi makanan yang bergizi, tidak membahayakan bagi tubuh dan juga menyehatkan bagi tubuh. Bukan hanya sekedar jenis makanan, di dalam Islam sendiri mengajarkan kita adab atau tata cara makan. Jika telah kita perhatikan, sudah sesuai dengan prinsip gizi modern. Yang pertama, tidak berlebih-lebihan atau israf, di mana Allah juga berfirman pada surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Intinya, Allah memerintahkan kita untuk makan dan minum tapi tidak berlebih-lebihan karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang kedua, membaca doa sebelum dan setelah makan. Bukan hanya sekedar formalitas, membaca doa baik sebelum ataupun setelah makan merupakan bentuk kesadaran kita atas rezeki yang kita makan merupakan pemberian dari Allah, sehingga kita lebih menghargai makanan dan tidak mubazir. Yang ketiga, makan dengan posisi duduk dan tidak tergesa-gesa. Rasulullah sendiri mengajarkan terhadap umatnya untuk makan sambil duduk. Dari posisi duduk sendiri dan dalam prinsip kesehatan juga membantu proses pencernaan menjadi lebih baik dibandingkan ketika kita makan sambil berdiri ataupun berjalan. Yang keempat, menjaga kebersihan saat makan. Contohnya, mencuci tangan sebelum makan. Hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip higienitas untuk mencegah penyakit tertular melalui makan. Menariknya, banyak makanan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ternyata memiliki kandungan gizi yang tinggi dan telah terbukti secara ilmiah. Contohnya, ada kurma. Kurma disebut dalam Al-Quran dan sering dianjurkan Rasulullah SAW untuk berbuka puasa. Kurma kaya akan gula alami, serat, kalsium, dan zat besi, sehingga sangat baik untuk mengembalikan energi tubuh dengan cepat dan aman. Kedua, ada madu. Madu yang disebutkan dalam surat An-Nahl sebagai obat bagi manusia. Madu memiliki sifat antibakteri dan sering mengandung berbagai zat mikro yang bermanfaat bagi tubuh. Ketiga, ada susu. Susu yang disebutkan Al-Quran sebagai minuman yang lezat dan bersih. Susu kita ketahui bersama kaya akan kalsium dan protein, penting untuk pertumbuhan tulang. Terakhir, zaitun yang disebutkan Allah sebagai pohon penuh berkah. Dan minyaknya kaya akan lemak baik untuk menyehatkan jantung. Dari sini kita bisa lihat bahwa ajaran Islam dan ilmu gizi modern sesungguhnya saling menguatkan, bukan untuk bertentangan. 3. Satu hal lagi yang menarik untuk kita bahas adalah ibadah puasa. Selain bernilai ibadah, puasa juga memiliki hikmah kesehatan yang luar biasa. Secara ilmiah, puasa membantu proses detoksifikasi tubuh, memperbaiki metabolisme, serta membantu waktu istirahat bagi tubuh dan sistem pencernaan. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam termasuk dalam
hal ibadah. Sesungguhnya juga memperhatikan aspek kesehatan dan gizi umatnya, bukan serta-merta perintah teknis. Lalu bagaimana sih cara kita untuk menerapkan gizi seimbang di masyarakat? Yang pertama, kita bisa memulai dari lingkungan keluarga. Orang tua memiliki peran penting dalam membiasakan kebiasaan makan yang baik kepada anak mereka, serta mengajarkan adab yang baik sejak dini. Lalu ada beberapa cara untuk menerapkan gizi Islami di masyarakat. Yang pertama, dimulai dari keluarga. Orang tua memiliki peran penting dalam membiasakan kebiasaan makan yang baik, serta mengajarkan adab Islami sejak dini kepada anak-anak. Selain itu, kita juga bisa berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti posyandu dan penyuluhan bagi ibu hamil dan balita. Pembahasan kami mengenai edukasi gizi Islami di masyarakat. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Saatnya sudah Aisyah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.